satu Radio Smart FM Makassar, part of the Radio Network. Apa kabar Anda di pagi menjelang siang ya? Semoga Anda tetap semangat ya, semoga Anda menjalankan segala aktivitas Anda di jam 11 ya. Dan ya, Smart Listener, mungkin Anda masih mengingat ya sejumlah peristiwa pemboman yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia ya, seperti di Jakarta, di Hotel JW Marriott, kemudian Ritz-Carlton, dan juga peristiwa pemboman juga terjadi di Bali, kemudian di Palu, kemudian di Makassar. Itu tepatnya di tahun 2002, ledakan bom terjadi di salah satu restoran cepat saji di Makassar. Kemudian yang baru-baru ini, Smart Listener, warga Makassar kembali dikejutkan dengan ledakan bom bunuh diri yang terjadi di gereja katedral di Jalan Kajolalido, Makassar. Dan dari informasi yang kami terima, pelaku bom bunuh diri ini merupakan sepasang suami istri yang masih muda. Dan untuk pagi hari ini, Smart Listener, kembali di Makassar Insight, kita akan mendiskusikan hal ini. Sebenarnya seperti apa upaya deteksi dini yang dilakukan, kemudian upaya penelusuran dan juga upaya pencegahan terhadap aksi terorisme ini. Dan untuk saat ini kita sudah tergabung ya bersama narasumber untuk pagi hari ini. Kami informasikan juga untuk beberapa narasumber kita live ya secara audiovisual untuk pagi hari ini di 101,1 Radio Smart FM Makassar, dan juga kita live via Zoom ya. Dan untuk pagi hari ini saya tidak sendiri ya, Smart Listener, saya bersama rekan Emil Faris di sini. Selamat pagi rekan Emil. Ya, selamat pagi Mirza, apa kabar? Luar biasa. Mumpung kita di hari penyiaran ini kita gaungkan ya, ayo dengar radio. Ya. Baik, dan ya Emil, untuk hari ini kita juga siaran secara bersama-sama ya. Ini merupakan momen yang spesial ya. Biasanya kita menyiar sendiri-sendiri gitu ya. Baik, dan untuk pagi hari ini dari beberapa narasumber itu ada juga narasumber yang saat ini sudah hadir di studio ya. Kita sapa dulu, di sini ada Pak Ansyar ya, Pak Ansyar STP MAP. Apa kabar Pak Ansar? Senang sekali Pak Ansar masih menyempatkan waktu untuk datang ke Smart FM, walaupun mungkin ya cuaca di luar masih tetap hujan, tetap optimis ya Pak, tetap semangat. Ya, harus semangat Bu ya. Harus penuh dengan semangat ya. Sebagai generasi ya harus semangat untuk membangun bangsa ini agar bisa lebih maju dan lebih baik ke depannya. Amin. Iya, kita juga ini ada live Zoom Mirza bersama dua narasumber kita yang lainnya. Ada Bapak Muhtar Daenglau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Muhtar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Muhtar? Alhamdulillah, pagi-pagi walaupun hujan, tetapi ini adalah berkah bagi kita semua. Iya, yang penting juga Smart Listener tahu bahwa Pak Muhtar ini sedianya akan hadir ya Pak Muhtar ya di Radio Smart FM. Tapi mengingat cuaca hujan ya dari BTP ke Cendrawasih ini agak kejauhan. Jadi alhamdulillah kalau Pak Muhtar masih bisa live untuk Zoom-nya kami ya Pak ya. Syukran Pak. Iya, alhamdulillah. Ya, kita informasikan juga bahwa Pak Muhtar Daenglau ini merupakan mitra binaan dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT ya. Oke, kita juga menyapa ada anggota DPRD Kota Makassar yang senantiasa, ini saya sangat kagumi beliau karena setiap kami berinteraksi dengan beliau untuk meminta untuk menjadi narasumber, beliau langsung siap. Alhamdulillah. Terima kasih. Selamat bergabung Pak Andi Hadi Ibrahim Baso. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, insya Allah Pak ya. Iya, saya ini suka sekali dengan Pak Hadi. Harusnya kalau Bapak Hadi ini ada kopi Pak. Iya.
Pak Hadi ini Saya gercep. mau ke sana agak flu. Iya, iya nggak apa-apa Pak. Nanti insya Allah bukan cuma ini aja Pak. Kami panggil Pak Hadi. Insya Allah ada momen-momen berikutnya lagi Pak Hadi. Cepat sehat ya Pak Hadi ya. Mudah-mudahan flu-nya cepat sembuh. Ya. Insya Allah. Iya. Ya. Baik, untuk tema kita kali ini, Emil, ini terkait bom bunuh diri dalam pandangan keagamaan ya. Dan sebelumnya saya langsung saja ke Pak Ansyar dulu ya. Pak Ansyar tadi seperti saya informasikan ya bahwa Alhamdulillah sehat. di pengeboman di beberapa wilayah di Indonesia dan baru-baru ini terjadi di wilayah Makassar. Pak Ansar, dari beberapa aksi ataupun pengeboman yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia dan baru-baru ini di Makassar, apakah ini sebagai tanda Pak ancaman terorisme di beberapa daerah di Indonesia ini apakah semakin meningkat atau seperti apa? Baik, terima kasih ya. Untuk sebelumnya saya dulu menyapa para pendengar ya Smart FM pada siang yang berbahagia ini. Dan juga dua narasumber kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dua narasumber pada siang yang berbahagia ini yang saya hormati Bapak Mukhtar Delau dan Bapak Pak Andi Hadi Ibrahim Baso ya, bahwa Siap. ya assalamualaikum. Ya, seperti kita ketahui bersama bahwa kejadian ya hari Minggu tanggal 28 ini di gereja katedral ya sekitar jam 10 ini tentunya kita langsung tersontak. Ini kaget ya yang karena tenang ya. Ini, selama ini tenang. Ya, selama ini sudah tenang, ini langsung kita kaget ya. Tetapi ini menjadi perhatian kita bersama bahwa aksi-aksi ini semakin ya di depan mata sekarang saat ini ya. Seperti kita ketahui bahwa bersama bahwa apabila kita amati perkembangan bahwa Sulsel dulunya ini adalah sebagai hanya daerah tempat transit ya, tempat transit ya. Apabila kita amati ini pengamat-pengamat teror ini sedang mengatakan bahwa Sulsel ini adalah sebagai daerah transit ya, tempat pertemuannya. Tapi sekarang ini sudah menjadi ya target, sudah menjadi tempatnya di sini nih. Dan itu terbukti bahwa hari kemarin yang di gereja katedral ini bukti nyata bahwa mereka semakin eksis ya, sehingga tentunya bahwa ya ini tentunya ini menimbulkan bahwa kekhawatiran sehingga kita harus ya waspada. Tetapi jangan terlalu takut ya, kita masyarakat juga jangan terlalu takut bahwa aksi-aksi seperti ini. Tetapi sekarang yang perlu kita istilahnya bahwa harus kita timbulkan adalah kepekaan terhadap lingkungan sekitar. Ya, bahwa masyarakat tentunya aparat keamanan juga ini bekerja, tetapi tentunya sebagai masyarakat yang berada di lokasi langsung, karena tentunya bahwa pelaku-pelaku ini adalah ini berbau dengan masyarakat, ya berbau dengan masyarakat sekitar, bersosialisasi, bersosialisasi dengan masyarakat. Ini sangat susah kita bedakan yang mana ya, yang mana. Sehingga bahwa memang apabila ya masyarakat sekitar mencurigai ada tanda-tanda ya ini perlu segera cepat dilaporkan kepada aparat keamanan, karena di tingkat bawah itu kan ada RT, ada RW. Selanjutnya ada lurah, ada babinsa, ada babin kantikmas. Ini yang perlu dilaporkan secepatnya agar supaya bisa dideteksi dan bisa diambil langkah-langkah pencegahan ya, sehingga tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan bersama. Ya, oke. Saya ke Pak Mukhtar dulu. Pak Mukhtar, ini tadi seperti yang Pak Ansar katakan atau sudah menyampaikan bahwa para teroris ini berbaur dan bersosialisasi dengan masyarakat umum. Nah, Bapak sebagai yang pernah ya, kami nggak apa-apa ya bilang mantan napi teroris ya Pak ya?
Ya, apa yang mereka lihat Pak pada saat mereka akan memulai misalnya, karena ini Bapak sebagai mungkin ya sebagai anggota masyarakat yang juga sekarang sudah sadar ya untuk bahwa ternyata teror seperti ini tidak harus ya dilakukan karena kita ini adalah semua sama ya Pak. Gimana Pak Mohtar melihat seperti ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Perlu diketahui bahwa memang saya mantan napiter, mantan narapidana teroris. Tapi ketahuilah bahwa sesungguhnya saya ini sudah menulis 3 buku tentang. Alhamdulillah ya Pak ya. Mulai ini bisa kita belajar dari situ bukunya Pak ya. Ya, buku saya bisa dibaca. Sekelumit Hikmah Bom Makassar, sebuah kisah nyata dari balik sel. Kemudian dari penjara ke dakwah, untuk sebuah pembuktian cinta. Dan yang ketiga, yang terakhir ini adalah deradikalisasi penjara, sebuah inspirasi dan motivasi. Jadi inspiratif dan motivasi ya. Sesungguhnya bom yang baru saja terjadi, kalau kita lihat, saksikan bersama, ini adalah merupakan teror yang betul-betul kita tidak inginkan bersama. Makassar sebagai miniatur Indonesia yang semestinya dijaga. Di dalamnya dari semua agama, suku, etnis, bahasa, budaya sampai seterusnya. Di dalamnya bisa kita berpastabikul khairat, bisa berlomba-lomba untuk berbuat kebajikan, dan di dalamnya tidak dilarang orang berusaha, ya. Tetapi tiba-tiba ada orang yang kemudian mencampakkan dirinya kepada kebinasaan, dan itu sama sekali dilarang dalam ajaran Islam, ya. Dilarang, sama sekali dilarang, dan tidak ada satupun agama yang memberi pembenaran terhadap bom bunuh diri itu ataupun bom-bom yang lainnya, karena ini bukan saja berbahaya terhadap bangsa dan negara, masyarakat, tetapi dia juga berbahaya sangat berbahaya terhadap diri dan keluarganya. Ini yang harus kita camkan. Dan teroris itu dia bisa kapan saja dia hadir, dia tengah-tengah kita, dan kita tidak tahu bagaimana sesungguhnya para pelaku bom tersebut keinginannya sampai seterusnya. Tapi yang jelasnya kalau yang namanya bom bunuh diri itu mentornya yang hebat, karena kadang hanya 2 jam saja atau sampai 5 jam saja mereka sudah dicuci otaknya, kemudian dengan iming-iming sampai seterusnya bahwa ketika dia melakukan itu, ini jalan tol masuk surga, kemudian mendapatkan kebaikan-kebaikan yang lain. Nah, ini salah satu yang antaranya. Mungkin diskusi ini akan lebih menarik dan panjang, nanti kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik Pak Mohtar tadi yang sudah sampaikan bahwa ini memang tidak dibenarkan ya, teror seperti ini tidak dibenarkan oleh agama apapun, dan Pak Mohtar sendiri juga sudah menyampaikan bahwa ini bukan ajaran untuk agama tertentu ya, karena untuk jalan tol menuju surga itu bukan cuma itu aja. Ya Pak Hadi, gimana menurut Pak Hadi sendiri? Alhamdulillah, kita sangat sepakat ya. Bahkan ini sekali lagi tidak ada ajaran agama yang membenarkan kasus seperti ini. Ya, oleh karena itu kita mengutuk ya terhadap tindakan teroris di mana saja dia berada. Ya, tapi yang baru-baru ini sangat ya kita ya bersedih. Itu terjadi di kota yang kita cintai ini, yang kita senantiasa jaga,
ya. Tapi kita dikagetkan dengan perihal tersebut. Apa yang disampaikan tadi dua narasumber itu sangat betul. Ini tempat persinggahan, ya, Sulawesi Selatan, ya, persinggahan dan pertemuan orang-orang yang, ya, banyak di dalamnya. Ya, entah dari mana saja dia bisa sampai ke Makassar, sampai ke Sulawesi Selatan. Nah, oleh karena itu, ya, sepakat tadi yang disampaikan oleh Ustadz Mukhtar Delau bahwasanya, ya, ajaran agama tidak mengajarkan seperti ini. Maka salahlah orang-orang yang menganggap bahwasanya bom bunuh diri itu merupakan jihad. Tidak ada. Ya, semua ulama telah sepakat bahwasanya, ya, tidak ada ajaran Islam seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya yang perlu kita sama-sama ini, dari ini kami kaji di DPRD, ya. Makanya saya buat regulasi karena saya juga kebetulan Ketua Ikatan Dai Indonesia IKADI, ya, Kota Makassar. Ini mau jelang Ramadan. Paham-paham masalah kebangsaan ini sangat penting sekali di semua sektor kehidupan, lini pendidikan, bahkan masjid, gereja, pura, Hindu harus ada. Bukan hanya DPR RI yang datang kumpulkan konstituen kemudian mengajarkan 4 pilar itu. Tidak begitu. Harusnya pemerintah harus melihat, ya, ada regulasi 4 pilar ini tertanam pada jiwa diri semua masyarakat. Ya, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Apalagi ini musim pandemi. Musim pandemi sudah 1 tahun lebih, anak-anak tidak sekolah, banyak yang berkeliaran entah kemana. Ya, nah oleh karena itu, ya, memang harus ada segera melihat celah-celah itu, jangan sampai anak-anak muda ini salah jalan. Karena saya lihat, makanya saya komentari di Harian Fajar itu, saya lihat terkadang ada orang yang gila semangatnya ini katanya beragama, ya, tetapi arahnya salah. Ya, mungkin bisa dipahami maksud saya. Sehingga ya, doktrinisasi itu terkadang masuk ditelan mentah-mentah. Ini yang terjadi sebenarnya yang sampai disampaikan oleh Ustadz Mukhtar Delau tadi. Baru 2 jam, ya, didoktrin. Hasilnya apa? Dia bisa melakukan apa saja dengan iming-iming surga, dengan iming-iming bidadari. Padahal, ya, jumhur ulama, kesepakatan ulama di dunia ini tidak mengajarkan ini dalam Islam, ya. Saya buka-buka tadi juga Injil, ya, di halaman 1 di ayat 21 itu tidak ada yang mengajarkan, Pak. Ya, jadi oleh karena itu FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama, kita harus dorong agar senantiasa menguatkan kembali, ya, lebih mengencangkan, ya, kita saling bergandengan tangan untuk hal memerangi terorisme ini, apapun modelnya. Ya, karena yang di Makassar ini mohon maaf bukan hanya kasus pemboman saja, di wilayah utara ini belum ada penyelesaian, Bapak dan Ibu sekalian. Orang di sana perang-perangan busur, ada anggota polisi yang kena busur, ada yang baru-baru kena busur ditarik meninggal anak itu. Ya, ini juga masuk daripada radikalisme, daripada bibit-bibit terorisme sebenarnya. Ya, nah oleh karena itu kita sama-sama antara ulama, ya, dan pemerintah, siapapun saja dari pendeta kemudian para, ya, Hindu, Buddha harus bergandengan tangan melihat, ya, ini semuanya ini tidak bisa terjadi pembiaran dan kita serahkan sepenuhnya penyelesaian ini, ya, mengusut tuntas sampai ke akar-akarnya oleh pihak kepolisian yang sementara bekerja. Ya, kita juga lagi belum selesai di Makassar, muncul lagi, ya, yang di Mabes. Mabes ada apa sebenarnya? Ya, ada apa? Nah, oleh karena itu sekali lagi, ya, dengan profesionalisme daripada pihak kepolisian, yang mudah-mudahan ini segera semuanya dituntaskan karena memang sekali lagi terorisme itu adalah, ya, bentuk jaringan internasional kalau saya pelajari. Ya, saya buka-buka makalah, ya, ininya di Google itu ternyata memang ini adalah jaringan internasional. Konon kabarnya yang masuk ke Indonesia ini jaringan Filipina, ya, Filipina yang masuk yang memang sudah punya keilmuan masalah, ya,
bom-bom ya. Oleh karena itu ya sekali lagi itu pandangan, doakan kami ya regulasi daripada tadi wawasan kebangsaan itu ya bisa masuk ke semua lini ya, sehingga tema-tema ceramah yang kami nanti ajukan ini kepada para mubalik kami yang akan turun di Ramadan, itu tema misalnya ya saya dapat tema ya pandangan agama Islam masalah 4 pilar kebangsaan, nanti disampaikan di masjid-masjid sehingga ya tadinya wawasan kebangsaan ini bisa diterima, bisa didengar. Ya, apalagi semua orang ya, Pak, ya? Tidak ada pembelajaran di sekolah. Ya. Oleh karena itu ada jeda yang sangat berbahaya sebenarnya. Mudah-mudahan segera habis Lebaran pintu-pintu pendidikan kembali dibuka, karena ini yang bahayanya. Ya, anak-anak muda kita ini sudah kebanyakan banyak yang larinya lari salah. Ya, gitu. Ya, Ustadz Muhtar itu dari Pak Hadi ya, Pak Andi Hadi Ibrahim Baso. Pak Muhtar, kalau boleh tahu, mereka biasanya menyasar untuk golongan usia berapa nih Pak untuk yang didoktrin untuk melakukan bom bunuh diri ini? Baik. Jadi alhamdulillah wasyukurillah. Apakah memang mereka melihat kategori usia atau gimana Pak Ustadz? Jadi sesungguhnya teroris itu tidak mengenal yang namanya usia atau umur. Ya, cara awal merekrutnya itu bagaimana Pak? Ya. Bisa jadi direkrut sejak dia usia PAUD. Sudah ditanamkan pemahaman radikal. Karena radikalisme itu suatu paham atau ideologi yang menginginkan bagaimana terjadinya perubahan yang besar ya, dengan segera tanpa memikirkan akibatnya. Dampaknya setelah itu ya. Jadi teroris itu bisa menyasar siapa saja, tergantung mentor yang saya katakan ini, mentor yang ahli kemudian untuk menjadikan orang radikal atau teroris ya. Sehingga memang kita harus berhati-hati di dalamnya. Ada tadi yang saya mau katakan sebelumnya, ternyata tadi memang karena tidak terkonsentrasi dari awal. Saya ingin menerangkan bahwa bagaimana sih terorisme itu, kemudian bagaimana cara kerjanya dan menyasar pada apa begitu. Jadi sejak usia belia ataupun usia remaja, dan ini sangat rentan. Rata-rata mereka misalnya di usia remaja itu karena justru remaja itu adalah masa yang labil. Masa yang labil, apalagi kalau orang tuanya ataupun lingkungannya ataupun keluarganya, lingkungannya dan juga masyarakatnya ya tidak mengambil peduli terhadap keadaan ini, sehingga dia rentang untuk kemudian disasar yang namanya radikalisme. Karena sebelum menjadi terorisme, dia diawali dengan paham radikalisme. Kemudian yang kedua, ya, bahwa seperti yang dikatakan tadi Ustaz Hadi, bahwa memang di samping ada iming-iming surga, di samping mendapatkan bidadari sampai seterusnya, tetapi biasanya terorisme itu diiming-iming kalau dia melakukan ini, misalnya sesuatu, misalnya peledakan sampai seterusnya, para mentor ini mengatakan akan terjadi perubahan. Yang dia maksud perubahan, orang akan merasa takut, tergertak, kemudian turun dia punya nyali, ya sampai seterusnya. Kemudian yang kedua, ya biasanya radikalisme, terorisme, separatisme itu berkembang itu ketika keadilan tidak merata. Maksudnya itu hukum yang ditegakkan ya tidak sesuai. Nah ini juga menjadi bibit utama timbulnya yang namanya radikalisme dan terorisme. Kalau hukum itu hanya tumpul ke atas tetapi sangat tajam ke bawah, nah ini juga sangat subur, akan mendatangkan bibit-bibit baru bagi teroris itu sendiri. Kemudian yang lain lagi adalah
pemahaman keagamaan yang begitu dangkal. Jadi hampir rata-rata para bomber ini, pelaku bom itu, dia sesungguhnya tidak punya pemahaman yang lengkap terhadap ajaran Islam. Nah, itu seperti tadi yang dikatakan Ustaz Hadi tadi, bahwa ketika dia melakukan itu, mungkin semacam terhipnotis ya, karena mungkin selama ini ada gangguan-gangguan dalam keluarganya, tidak mendapatkan kasih sayang sampai seterusnya. Tiba-tiba ada orang yang mendampingi dan bisa menjadi memberi petunjuk sampai seterusnya. Tetapi ujung-ujungnya dibelokkan. Nah, ini yang saya ingin katakan. Jadi memang untuk saat ini sangat berat sekali kita punya tugas. Dan saya punya teknik itu bahwa radikalisme, terorisme, separatisme itu musuh bersama. Dan radikalisme, terorisme, demikian juga separatisme, itu tanggung jawab bersama. Sehingga pemerintah harus hadir. Yang saya maksudkan pemerintah itu hadir ketika semua stakeholder, misalnya mulai dari presiden, mulai dari gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RT, semuanya punya peranan, bahkan seluruh organisasi-organisasi, misalnya ormas-ormas Islam, seperti POIP, alhamdulillah sudah hadir berapa kali mengadakan seminar kebangsaan ataupun pertemuan-pertemuan dialog kebangsaan. Kemudian yang lain lagi kita harus menjemputnya, dan saya punya cita-cita, keinginan, saya mau dudukkan ini seluruh RT, RW se-Makassar. Saya mau beri pemahaman bahwa ada upaya-upaya bagaimana caranya untuk menangkal radikalisme, separatisme ini dan terorisme. Banyak upaya. Banyak, diantaranya kan sekarang ketika bersama dengan BNPT misalnya, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, ini ada 3 hal yang mesti dilakukan. Ditahan dulu Pak. Ditahan dulu Pak Ustadz. Kita jeda dulu ya Pak Ustadz ya. Nanti kita akan lanjut lagi Pak Ustadz setelah kita lewati yang berikut ini. Dan kami mohon ke Pak Hadi dengan Pak Mohtar untuk di standby ya. Bisa dimatikan dulu link Zoom-nya Pak, nanti nyambung lagi 1 menit atau 2 menit lagi ya Pak ya. Siap. Bisa dimatikan dulu, nanti sambung kembali lagi Pak ya. Terima kasih. Baik, kita break ya Emil untuk sesaat, dan Spadesa tetaplah bersama kami tentunya di Makassar Insight dengan tema bom bunuh diri dalam pandangan keagamaan. Kami akan kembali sesaat lagi. Indonesia adalah saya dan Anda. Setiap hari penuh dengan peristiwa yang membanggakan, tidak sedikit yang memprihatinkan dan Afrika Pintu 9 Jakarta Selatan. Streaming radio smartfm.com, Android Smart FM via Google Play, live Facebook Smart FM. Perspektif Indonesia, tajam, dalam, dan bermakna. Bahagia itu sederhana. Jika bahagia itu sederhana, mengapa tak semua memilikinya? Jika bahagia itu indah, mengapa banyak orang memilih meratap dalam hidupnya? Mari, jadikan setiap momen hidup kita adalah bahagia. Apa itu kebahagiaan? Kebahagiaan adalah semakin panjang syarat Anda, semakin sulitlah bahagia Anda.
Dapatkan selalu inspirasi hidup bahagia Anda dalam Smart Happiness setiap Jumat jam 7 pagi waktu Indonesia Barat atau jam 8 pagi waktu Indonesia Tengah bersama Arfan Radiansyah, motivator nasional di bidang leadership and happiness. Disiarkan di Smart FM Network dan jaringan radio sonora di Indonesia. Jadikan setiap momen hidup Anda adalah bahagia dan pastikan Anda bergabung bersama kami. Smart FM, Business and Inspiration. They call it news, knowledge, business information, wisdom, inspiration, but we call it smart, Smart FM, the spirit of Indonesia. Anda tengah menyimak live perbincangan dalam Makassar Insight. Baik, terima kasih Smart Listener, Anda masih bersama kami di Makassar Insight ya, dan saya masih bersama dengan rekan Emil dan juga beberapa narasumber yang terhubung secara Zoom ya untuk pagi ini, dan di studio masih bersama dengan Pak Ansar ya dari Badan Kesbangpol Sulsel. Baik, kita lanjut lagi nih Pak. Tadi seperti yang diinformasikan, jadi perlu ya peran pemerintah di sini untuk ataupun menekan aksi terorisme yang ada saat ini. Nah, untuk deteksi dini kemudian upaya penelusuran untuk saat ini seperti apa yang dilakukan Pak? Ini tadi pengakuan sebenarnya sudah masuk ke sana terkait masalah upaya pemerintah, karena inilah yang kita sinergikan bersama. Khusus untuk di kami di Kesbangpol ya, Sulawesi Selatan ini karena Kesbang juga ini merupakan adalah bagian dari komunitas intelijen daerah, ini adalah Kominda berdasarkan struktur Perkabin nomor 1 tahun 2014. Kesbang ini adalah sekretaris. Kami bersama dengan seluruh jajaran komunitas intelijen daerah ini sudah melakukan pemetaan jaringan ini. Ya, kita senantiasa melakukan deteksi dini terhadap aktivitas dan pergerakan mereka. Tetapi tentunya bahwa memang sekali lagi saya sampaikan bahwa pemerintah daerah bersama dengan aparat keamanan ini tentunya punya keterbatasan. Karena kenapa? Tidak berada 1 kali 24 jam ada di situ. Yang ada di situ adalah tentunya adalah masyarakat yang ada di situ, sehingga peran masyarakat ini tentunya sangat dibutuhkan. Saat ini dari pemerintah daerah melalui Kesbang ya, kami telah melakukan ya langkah-langkah upaya berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 2 tahun 2018 tentang kewaspadaan dini daerah. Ini kami telah membentuk ya kewaspadaan dini daerah di sini, dan ada namanya Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat. Di sini anggotanya adalah dari struktur pemerintah, masyarakat, dan semua unsur-unsur tokoh ya, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, tokoh agama. Ini diharapkan bahwa struktur ini ya, tim ini adalah bekerja dan senantiasa menjadi jejaring ya, menjadi jejaring antara masyarakat dan pemerintah, sehingga apabila ada kejadian yang terjadi di masyarakat ini agar supaya segera untuk disampaikan, untuk kita ambilkan langkah-langkah bersama dengan seluruh jajaran ya aparat keamanan. Yang kedua, bahwa memang tadi apa yang disampaikan Pak Andi Hadi bahwa terkait masalah wawasan kebangsaan, ini memang sangat penting ya, sangat penting. Apalagi tadi disampaikan bahwa sebentar lagi kita memasuki bulan suci Ramadan, dan ini kami tentunya sangat mengapresiasi apa tadi disampaikan Bapak Pak Hadi, merupakan anggota Dewan, bahwa
salah satu yang istilahnya penceramah ya, yang mengisi ceramah-ceramah keagamaan nanti pada saat bulan suci Ramadan ini ada tema ya, ada salah satu pesan yang disampaikan bahwa untuk tetap ini menjaga nilai-nilai toleransi dalam menjaga keutuhan NKRI ya, kalau itu satu paham. Yang kedua adalah FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama. Forum Kerukunan Umat Beragama ini adalah bentukan pemerintah. Kalau untuk di Sulawesi Selatan itu adalah bentukan pemerintah Provinsi Selatan berdasarkan SK Gubernur Sulawesi Selatan. Dan itu kami tentunya sangat sependapat apa yang disampaikan tadi Bapak Hadi bahwa FKUB ini harus kita dorong ya, karena di dalam struktur FKUB ini semua majelis-majelis agama ada di dalamnya. Lintas agama ya. Lintas agama semua ada di dalamnya. Di sini sehingga ini kita dorong agar supaya ya ini tidak henti-hentinya memberikan ya kepada masyarakat, kepada agama, kepada anggota-anggota ya, agar supaya ya tetap kita bergandengan tangan, kita bersama-sama karena kita di bawah naungan satu rumah ya. Kita Pancasila tadi sudah disampaikan bahwa empat berbangsa ini harus kita gaungkan bersama dan harus senantiasa ya harus kita menggaungkan dan agar supaya masyarakat dapat memahami bahwa ini harus dalam konsensus kita berbangsa dan bernegara, 4 pilar ini yang harus kita pegang teguh bersama dalam menjaga kesatuan negara Republik Indonesia. Ya, oke, itu dari Pak Ansar ya, dari Kesbang Pol. Kita ke Ustadz tadi yang sempat tertunda ya Pak Ustadz. Mukhtar, ini terkait rencana Bapak ke depan dengan BNPT. Bisa disebutkan Pak Ustadz? Bahwa ya kami sekarang sebagai mitra BNPT. Ya, kalau saya ingin katakan bahwa di Sulawesi Selatan ini napiter itu, mantan napi terorisme itu kurang lebih 40 orang. Dan alhamdulillah saya telah mendirikan yayasan. Yayasan Sikawaruye Apa Sulapa, namanya Kapala. Dan alhamdulillah saya juga banyak terlibat dalam keormasan sebagai ketua POIF yang menaungi, membawai banyak ormas-ormas di dalamnya. Sekaligus ada yayasan saya yang kalau saya sebut Pak Ansar itu akan ketawa, namanya Yaperja. Yaperja itu Yayasan Persaudaraan Janda. Kenapa? Karena ini juga termasuk ini bibit-bibit ini. Mau tahu jumlahnya di Sulsel itu para janda kurang lebih 12.000. 12.000. Banyak itu Sas. Adakah? Ada. Ini mau ditanyakan fokus ke janda, ada alasannya Ustadz? Iya. Ada ya alasannya karena ini juga itu bibit-bibit penyakit sosial itu kalau salah diarahkan. Bayangkan 12 ada yang namanya jamur. Janda muda di bawah umur. Ada lagi jaksa, janda satu anak. Kita ulang, kita masuk dulu pada itunya. Iya, boleh. Silakan. Jadi untuk mengurangi ini timbulnya radikalisme, terorisme, maka harus dibuatkan program. Ya, kalau di BNPT itu mengenal dengan 3 hal, yaitu daya, damping, dan bina. Jadi pertama diadakan pembinaan, ya, minimal para napiter, mantan napiter. Kemudian diadakan pendampingan, jadi dibina, kemudian didampingi. Maksudnya itu mungkin saja ada keahlian karena rata-rata para napi itu, napiter ada keahliannya, maka ini dibina. Kemudian diberdayakan, ada pemberdayaan. Maksudnya itu bagaimana agar dia bisa mandiri setelah keluar dan mengurangi cap-cap yang kurang baik terhadapnya. Misalnya biasanya di tengah-tengah masyarakat, itu hati-hati ada teroris sampai seterusnya. Nah, bagi saya, karena cap-cap seperti ini sejak saya sejak saya keluar dari terali besi, alhamdulillah tidak berubah
masyarakat itu tetap menerima saya karena sebagai seorang dai. Yang kedua, alhamdulillah sudah menulis buku sebagai pembuktian pembelaan terhadap saya. Walaupun sebenarnya bisa saya PK. Kenapa? Karena ada bukti-bukti terhadap saya yang kemudian menjadikan saya pernah dipenjara 7 tahun. Tapi itu semua ada hikmahnya, Mbak. Hikmahnya apa? Ya, satu itu saya bisa menulis buku. Hikmahnya apa? Saya bisa mendakwai dari orang tidak sekolah sampai profesor. Dari masyarakat biasa sampai pejabat tinggi. Alhamdulillah saya dakwai. Dan Bapak juga tidak dapat doktrin dari temannya ya? Iya. Alhamdulillah ya. Banyak sekali hikmah-hikmah yang saya dapatkan ketika di penjara. Jadi sesungguhnya semua hal-hal buruk itu bisa saja bisa berubah, termasuk yang sekarang terpapar atau yang sementara mau terpapar. Maka saya ingin mengingatkan, jangan sembarang penanganannya, tapi orang memang yang mengetahui persis tentang keadaan tersebut sehingga sampai penyampaian apa yang kita ingin sampaikan. Jangan yang bertentangan dengannya, karena dia akan semakin menjadi-jadi. Nanti tambah salah jalan lagi ya Pak ya? Ya, dia semakin menjadi, apalagi bertentangan dengan ideologinya sampai seterusnya. Tapi di situ ada penjelas. Kita bisa jelaskan dia bahwa sesungguhnya apa yang dilakukan itu tidak benar. Oke. Coba bayangkan kita kalau dia baik. Iya Ustadz, iya. Ustadz, kita ke Pak Hadi dulu ya, Ustadz ya. Iya, nggak apa-apa. Ya. Terkait regulasi nih yang akan dibentuk oleh Pak Andi Hadi. Gimana ini kira-kira regulasi yang mungkin direncanakan untuk dibicarakan ya di DPRD sendiri, Pak Hadi, seoptimis seperti apa yang Bapak rasakan nanti nih dengan adanya regulasi ini? Ya, kita menunggu arahan pemerintah dalam hal ini, pemerintah pusat yang tentunya pasti ada koordinasi secepatnya antara Kemenak, kemudian kementerian-kementerian yang lainnya terhadap bentuk-bentuk yang nantinya akan tersampaikan ke Republik yang tercinta ini pada anak-anak bangsa. Ya, walaupun di provinsi itu sudah ada namanya wawasan kebangsaan turun setiap ini ke konstituennya. Di Makassar kita ini belum. Ya, padahal Kota Makassar ini DPRD kota ini adalah paling di bawah. Ada demo ke kantor kami, bukan ke DPR RI. Ya, betul. Apalagi saya juru penyambutan tamu. Ya, dan demo. Pokoknya ini kita diberikan ruang ya oleh pemerintah dalam hal ini. Nanti regulasinya ada, sementara kita terus berjuang. Kalau itu ada, maka setiap anggota dewan nantinya akan turun untuk melaksanakan yang namanya wawasan kebangsaan di daerah pemilihannya masing-masing. Ini pasti akan sangat membantu daripada pemerintah kita di dalam menyampaikan 4 pilar itu. Ya, 4 pilar itu. Nah, kemudian tentunya nanti ada tadi yang disampaikan oleh Pak Esbang, Pol, itu tentunya nanti FKUB, ya, kemudian kalau kita di umat Islam ini ada MUI, kemudian MUI bergabung di FKUB juga, dan semuanya ada keterwakilan daripada tokoh-tokoh agama masing-masing. Ini akan terus ya menguatkan diri sebagai bentuk bahwasanya jangan sampai kita mau dicabik-cabik ya masalah kebinekaan kita ya dengan adanya hal yang terjadi di Makassar maupun di daerah-daerah lainnya. Ini semakin ya kita tidak bisa lengah sebenarnya, karena ya kapan kita lengah biasanya ya muncul lagi yang demikian. Makanya FKUB harus kuat ya. Kemudian juga paham-paham tentang kebangsaan ini harus masuk di semua lini, di PAUD, di SD, di mana ya harus ada masuk.
ya kita sangat setuju kalau misalnya ya dan sepakat ya kalau misalkan pengusulan nanti misalnya regulasi terjadi di Kota Makassar bahwasannya RT dan RW sangat penting keterlibatannya untuk melihat warga-warganya, maka boleh jadi nanti kita minta dari aparat kepolisian agar turun juga ya diberikan pendampingan di RT RW itu ya misalnya 2 per kepolisian yang nantinya karena ada tabiat warga juga itu menurut informasi yang kami dapat susah untuk dimintai data, ditutupkan pintu Pak RT RW. Ya. Jadi memang RT RW dan itu harus di backup kasihan oleh aparat juga. Ya. Sudah tahu RT RW itu keterwakilan daripada pemerintah paling bawah. Ini terjadi Pak. Ada RT yang bilang sama saya, Pak Ustaz, ada itu orang baru pindah itu besar namamu rumahnya, pekerjaannya istrinya dokter, kemudian banyak mobilnya, mau diambil datanya tidak dibukakan pintu Pak RT. Nah ini yang saya bilang bahwasanya kasihan. Mungkin harus pendampingan ya Pak Hadi ya. Iya harus ada pendampingan dari aparat. Iya, aparat harus turun, bukan hanya Binmas. Binmas itu 1 per kelurahan. Ya, harus ditambah kalau bisa, karena banyak nih polisi juga. Ya, apalagi itu perlu dampingi RT dan RW kalau misalnya ada proses pendataan supaya dibukakan agak pintu sulit. dong. Iya betul. Ini yang kita mau sampaikan ya. Supaya ya tidak ada orang yang merasa di Indonesia ini, utamanya kita di Makassar ini yang mengatakan jangan bisa didata. Karena ada orang tidak mau kasih datanya, padahal RT sudah datang. Ya dan itu kewajiban ya untuk ya mereka dikenal di masyarakat. Nah kemudian juga pola-pola masyarakat yang tertutup. Ya ada masyarakat yang tertutup sama sekali, tidak mau berbincang sama tetangganya apa dan sebagainya. Itu yang menjadi kewaspadaan kita. Jadi ya memang pemerintah ini harus melibatkan dari unsur yang paling bersentuhan dengan masyarakat, yaitu RT dan RW kita. Gitu. Karena dia yang tahu ya keadaan warganya ya. Dan memang harus ada ada pendampingan ya dari aparat supaya masyarakat yang tidak mau berkomunikasi atau tidak mau menyampaikan data dirinya kepada RT RW ini harus dipaksa ya untuk memberikan data dirinya. Supaya ini juga bisa menjadi pelajaran buat kita. Untuk dengan adanya kasus seperti ini kan ya kita memang harus tetap waspada. Oke. Sayang kita terbatas dengan waktu ya. Iya. Pak Ansyar. Iya. Ada yang mau disampaikan mungkin terakhir? Ya ini terkait dengan regulasi dari Pak Hadi tadi ya. Ya artinya dengan kejadian ini ya, tentunya saya mengajak masyarakat untuk tidak panik. Ya, tidak panik, tetap kita melaksanakan aktivitas seperti biasa, jangan panik. Mari kita bersama-sama, tentunya bahwa pemerintah hadir, negara hadir, ya untuk bersama masyarakat untuk mencegah agar supaya paham-paham radikalisme ini, teror-teror ini bisa kita tangani bersama. Semakin kita panik, semakin kita takut, semakin mereka ada kepuasan, mereka menganggap berhasil karena telah membuat kekacauan. Sehingga untuk itu mari kita tetap tenang, mari kita bersama-sama. Ya, saya yang terakhir juga saya sampaikan bahwa kita saat ini pemerintah provinsi melalui program-program dengan kegiatan yang ada selalu senantiasa memberikan ya sosialisasi baik kepada kalangan mahasiswa, kepada kalangan pelajar, masyarakat ya terkait masalah penguatan pemahaman ideologi dan karakter bangsa. Ya, kita sebagai warga negara harus ikut bersama-sama mewujudkan ikut berbela negara. Ikut bela negara ini harus bersama-sama, apa yang kita lihat di lapangan harus cepat kita sampaikan kepada agar supaya ini tidak berkembang. Tentunya bahwa ya kita sepakat bahwa RT RW ya ini sebagai garda terdepan yang ada di satuan ya paling bawah, Lurah, Babinsa, Babin Katimas sampai seterusnya. Ini kita sangat harapkan ya perannya dalam rangka menangkal ya, memberikan informasi hal-hal yang bisa menimbulkan ya kejadian-kejadian keresahan di masyarakat. Sekali demikian. Oke. Baik Ustadz
Mohtar nih Pak Ustadz, ya Ustadz ya, terkait dengan adanya pemboman yang baru-baru saja terjadi. Nah, kira-kira apa yang perlu kita waspadai sebelum ya paling tidak kita bisa mewanti-wanti diri kita, keluarga kita, atau masyarakat yang ada di sekitar kita untuk tidak akan ada lagi pemboman seperti ini. Ustadz, silakan. Pertama adalah bagaimana kita memperbaiki ukhuwah yang merata, persaudaraan, silaturahim ya Ustadz ya, silaturahim khususnya tetangga, karena ini deteksi dini. Kalau ada tetangga kita yang satu tembok misalnya kita tidak kenal, ya tiba-tiba datang begini dengan ciri-cirinya sampai seterusnya, minimal kita datangi dan tanya namanya, orang tuanya, karena semua orang ini punya orang tua dan tahu asal-usulnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengetahui tentang organisasinya. Di mana, apakah dia di NU, di Muhammadiyah, di Wadah, di Hidayatullah, atau yang tempat-tempat yang resmi. Karena kalau tidak, ini nanti organisasi abal-abal dan rentang untuk kemudian terjangkiti radikalisme dan separatisme. Kemudian yang ketiga, negara harus hadir. Ya, yang saya katakan itu tadi, stakeholder, ada penjaga, ada optimalisasi daripada minimal bagaimana seluruh tetangga-tetangga itu kemudian dikerjasamakan. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana bahwa terorisme dan radikalisme ini tanggung jawab bersama. Maka kita tidak boleh diam. Semua pihak harus ada di dalamnya. Dan kita harus menanamkan bahwa ya teroris dan radikalisme itu adalah musuh bersama dan dia adalah tanggung jawab bersama untuk kemudian tidak ada lagi. Ya minimal bagaimana ada kampanye bahwa radikalisme terorisme adalah musuh agama dan musuh kita bersama. Saya kira itu keinginan saya. Baik, terima kasih Ustadz Mohtar, dan ke Pak Hadi. Closing statement Pak Hadi. Iya, jadi yang pertama sekali lagi apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi, mari kita tenang bersama, ya jangan panik dan jangan menyebarkan ya foto-foto kekerasan di media sosial karena ini yang mereka terorisme itu mereka ingin dan merasa berhasil kalau ya kita ini panik ya kemudian terekspos dia punya kegiatan. Serahkan sepenuhnya ya penyelidikan ini dan menuntas ini oleh pihak aparat yang kita percayakan, yaitu dalam hal ini kepolisian. Yang kedua adalah mari kita bergandengan tangan, suku apapun, agama apapun, mari kita semakin menguatkan persatuan dan kesatuan kita, menjaga teritori kita sama-sama ya di dalam di dalam peristiwa-peristiwa yang mengganggu daripada toleransi kita yang selama ini kita jaga dengan baik. Yang ketiga, mari kita senantiasa banyak berdoa, mudah-mudahan ya tidak ada lagi ya kekerasan masalah terorisme yang terjadi di bangsa dan dimanapun itu ya, karena ini tidak sesuai dengan ya kemanusiaan, tidak sesuai dengan hati kita, tidak sesuai dengan agama apapun yang ada di dunia ini. Oleh karena itu barangkali yang bisa sampaikan. Ya, terima kasih Ustadz Mohtar Delau ya dari perwakilan ya Keskam pihak kepolisian ya, masih muda saya lihat. Nanti belajar ilmu janda sama Ustadz ini. Iya Ustadz. Pak Ustadz tadi langsung bilang ada kan? Ustadz banyak jandaku Ustadz. Ini Pak Ustadz ini Pak Hadi. Oke. Baik, terima kasih. Jalan-jalan ke Wartokas. Habis ini boleh Pak Hadi. Ya, oke. Baik Pak Hadi Ibrahim Baso, terima kasih waktunya sudah bergabung bersama kami dalam Makassar Insight. Juga untuk Ustadz Mohtar Delau, makasih Ustadz. Sampai ketemu ya, kami undang nanti besok-besok ke Smart FM Ustadz. Ya, oke. Juga Pak Ansyar, terima kasih sudah menyediakan waktunya juga untuk hadir di Smart FM. Salam buat Pak Kaban ya Pak. Iya. Pak Sriadi. Akhirnya dari lantai 3 Gedung Tribun Timur, saya Emil Faris. Dan saya Mirzari Ami pamit. Selamat siang.